Bab 1333. Penghinaan puluhan ribu tahun, dibalas hari ini. Keluarga yang warrior yang tidak memiliki perasaan terhadap kedua kata tersebut, mengenai diakui oleh keluarga, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia hidup dan sehat, untuk apa dia kembali ke keluarga yang untuk dipandang rendah? Dia warrior yang tidak murahan. Adapun kekuatan keluarga yang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena biarpun kekuatannya besar, itu juga diberikan oleh keluarga yang. Jika keluarga yang suatu hari tidak suka kamu, dia dapat mengambil kembali kekuatannya kapan saja. Menjadi kuat sendiri adalah jalan terbaik. Membuyarkan pikirannya, warrior yang mempercepat dan bergegas menuju posisi Pulau Dewa Pedang. Semakin dekat dengan posisi Pulau Dewa Pedang, semakin berat tekanannya, dan pada akhirnya warrior yang harus menggunakan jiwa pedang alam nirwana untuk melawan. Ini membuat ekspresi warrior yang semakin serius. Setelah sekian lama, warrior yang datang ke Laut Dewa Pedang. Pertama-tama, warrior yang pergi ke rumah kayu gadis buta. Saat ini rumah kayu itu sudah menjadi puing-puing. Melihat adegan ini, wajah warrior yang masam, dia melihat sekeliling, terdiam sejenak, dia menatap kehampaan. Tanpa ragu-ragu, dia melintas dan menembak ke arah kekosongan. Semakin tinggi, semakin berat tekanannya, dan pada akhirnya, jiwa pedang alam nirwana miliknya nyaris tidak bisa menahan. Segera, warrior yang datang ke kekosongan, dan kemudian dia bertemu gadis buta. Selain gadis buta, dia juga bertemu seekor naga. Naga hitam. Di atas gadis buta adalah naga hitam besar, dengan hanya menunjukkan kepalanya, tubuhnya tersembunyi di dalam awan gelap kehampaan. Meski tidak bisa melihat tubuhnya, warrior yang dikejutkan dengan kepala yang dia tunjukkan. Seberapa besar kepala ini? Agak tak terlukiskan besar. Perumpamaannya seperti ini, satu kumis di kepala naga ini lebih besar dari seluruh tubuhnya. Di depan naga hitam ini, gadis buta sekecil semut berdiri di depan manusia. Harus kuakui, gambaran ini agak lucu. Di kejauhan, gadis buta mengangkat kepalanya menghadap naga hitam. Setelah meringkuk selama ribuan tahun, kamu akhirnya mau keluar. Wanita. Naga hitam mencondongkan tubuh dan memelototi gadis buta. Kamu telah menjebakku selama 10.000 tahun, dan penghinaan 10.000 tahun. Hari ini aku ingin kamu membayarnya kembali 100 kali lipat. Suara terdengar, kepala naga hitam menukik lurus ke bawah dan menabrak gadis buta. Di kejauhan, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Meskipun kekuatan gadis buta sangat kuat, kekuatan yang ditunjukkan naga hitam ini juga sangat mengerikan. Bisakah gadis buta menghentikan naga hitam ini? Di arena, ekspresi gadis buta tidak berubah. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian memberi naga hitam sedikit getaran di udara. Dari telapak tangannya, kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang di depan gadis buta seperti genangan batu yang jatuh ke kolam, dan riak-riak muncul berlapis-lapis. Riak-riak ini melonjak ke arah naga hitam. Segera, riak bertabrakan dengan naga hitam. Bang! Seluruh kekosongan bergetar hebat, dan sebuah ledakan bergema seperti guntur di telinga warrior yang, gendang telinga warrior yang tergelitik. Warrior yang kaget dan segera membungkus dirinya dengan jiwa pedang alam nirwana. Aum! Tiba-tiba terdengar auman naga hitam di kejauhan. Warrior yang mendongak dan melihat bahwa kepala naga hitam telah kembali ke posisi semula, dan sisik naga di kepala naga telah retak. Di arena, tangan giok gadis buta mengepal perlahan,
dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ketika aura ini muncul, seluruh kekosongan bergejolak. Warrior yang berada di kejauhan pun terkejut dan dengan cepat mundur 1000 kaki. Melihat naga hitam dan gadis buta di arena, warrior yang terlihat sangat serius. Kekuatan gadis buta dan naga hitam ini benar-benar telah melampaui tingkat dewa. Dapat dikatakan bahwa manusia setengah dewa Pikasoni pun tidak setingkat dengan gadis buta dan naga hitam. Dalam kehampaan, naga hitam menatap gadis buta dengan marah. Di matanya, selain permusuhan, juga ada keseriusan. Ada keheningan sesaat, dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang, dan cakar naga keluar dari lapisan awan. Cakar naga besar itu seperti gunung yang menekan ke gadis buta. Gadis buta terlihat sangat kecil di depan naga hitam di depan cakar naga ini. Jika tidak melihat dengan seksama, maka tidak dapat melihatnya sama sekali, karena cakar naga-naga hitam terlalu besar. Namun, dalam menghadapi naga hitam yang sangat besar ini, wajah gadis buta sangat tenang. Saat cakar naga muncul di atas kepala gadis buta mengulurkan tangan lagi. Telapak tangan kanannya menghadap ke atas. Dalam sekejap, ruang yang diciptakan oleh telapak tangannya tiba-tiba berputar aneh. Sebuah tangan energi putih keluar dari ruang yang terdistorsi. Tangan energi putih itu melayang langsung ke langit dan menghantam cakar naga ujung langit. Di samping, warrior yang mengerutkan kening. Tangan energi putih ini agak aneh. Kemanapun itu lewat, ruang tampaknya berubah. Ini sedikit mirip dengan cetakan tinju energi Pikasoni, tetapi sedikit berbeda. Dia tidak bisa membedakan apa perbedaannya. Di kejauhan, tangan energi putih bertabrakan dengan cakar naga besar di mata warrior yang bang. Dengan suara ledakan, seluruh kekosongan ujung langit tiba-tiba bergejolak keras, seolah-olah akan runtuh. Dan cakar naga besar ditarik langsung ke lapisan awan hitam, tetapi tangan energi putih tidak menghilang, tetapi bergegas ke lapisan awan di udara. Bang! Di dalam lapisan awan, terdengar suara keras lagi, dan dengan suara keras itu, tubuh naga hitam tiba-tiba bergetar hebat. Warrior yang menemukan ada jejak rasa sakit di mata besar naga hitam. Tapi dalam sekejap mata, rasa sakit berubah menjadi mengerikan, dan kemudian, ekor naga besar muncul dari lapisan awan. Ekspresi warrior yang berubah ketika dia melihat ekor naga. Ekor naga ditutupi dengan sisik hitam legam. Ketika muncul, ruang di seluruh kekosongan terdistorsi. Pada saat yang sama, tekanan dan aura yang menakutkan mengalir ke arah warrior yang buru-buru mundur 1000 kaki lagi, lalu dengan panik menumpahkan alam nirwana jiwa pedangnya. Di kejauhan, ketika ekor naga itu muncul, gadis buta sedikit mengernyit. Pada saat itu naga hitam tiba-tiba mengamuk, lalu ekor naga besar itu menyapu gadis buta dari ujung langit. Bang! Kemanapun ekor naga itu lewat, ruang hampa itu runtuh inci demi inci, dan sebuah lubang hitam ruang angkasa yang besar muncul di rongga ujung langit. Di kejauhan, gadis buta mengerutkan kening. Tangan kanannya sedikit dipelintir, lalu menggunakan jari menekan langsung ke ekor naga. Sebuah sinar energi ditembakkan ke langit dari jari gadis buta, dan sinar energi itu sangat cepat dan langsung mengenai ekor naga-naga hitam. Bang! Sinar energi hancur, dan ekor naga bergetar hebat, sisik naga di atasnya langsung retak, dan darah meluap dan mengalir seperti hujan. Namun, ekor naga itu tidak berhenti, tetap menyapu ke arah gadis buta di bawah dengan kecepatan yang tidak tertahankan. Pada saat ini, gadis buta tiba-tiba meledak, dan kemudian,
gadis buta berubah menjadi pita cahaya dan naik ke langit menabrak naga hitam. Bang! Oh! Suara ledakan dan suara rintihan bergema di atas kehampaan secara bersamaan. Warrior yang melihat ekor naga putih ditarik kembali ke awan hitam seperti tersengat listrik, dan pita cahaya gadis buta jatuh dari ujung langit. Saat melihat pemandangan ini, wajah warrior yang berubah, dan dia mau menyelamatkannya, tetapi pada saat ini, pita cahaya berhenti, dan segera pita cahaya itu menghilang, dan gadis buta muncul di depan mata warrior yang. Saat ini, gadis buta tidak memiliki masalah serius lainnya kecuali wajahnya yang sedikit pucat. Warrior yang lega, lalu dia siap membantu. Sebelumnya dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu kekuatan naga hitam. Sekarang aku memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan naga hitam. Meskipun naga hitam ini kuat, jika dia menggunakan roh pedang, dia masih bisa melawannya. Tepat ketika warrior yang hendak menembak, tiba-tiba terdengar suara gadis buta di kepalanya. Ini urusanku sendiri, aku akan menyelesaikannya sendiri. Suara terdengar, gadis buta tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian, pita cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di arena. Pita cahaya ini berubah menjadi berkas cahaya dan meledak ke arah naga hitam di atas kehampaan. Aum! Dari awan terdengar auman naga hitam, lalu, seluruh lapisan awan tiba-tiba bergejolak, dan tak lama kemudian, semua lapisan awan itu berubah menjadi kehampaan, dan naga hitam menggulung tubuhnya dan menukik langsung ke arah gadis buta di bawahnya. Melihat tubuh naga hitam, warrior yang tidak bisa menahan keringat untuk gadis buta, naga hitam ini terlalu besar. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan naga hitam yang besar ini. Berapa lama sebenarnya usia makhluk ini? Di kejauhan, ledakan terdengar terus-menerus, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya pecah, tidak hanya sinarnya, tetapi juga ruangnya pecah. Saat ini, gadis buta dan naga hitam sedang bertarung di lubang hitam luar angkasa. Orang biasa tidak bisa berada di lubang hitam ruang terlalu lama, karena memiliki kekuatan melahap, dan sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Tapi gadis buta dan naga hitam ini jelas bukan orang biasa. Karena pertarungan antara naga hitam dan gadis buta terlalu sengit, warrior yang mau tidak mau harus mundur. Saat ini dia sudah mundur hampir 10.000 kaki. Warrior yang menatap ke kejauhan, kali ini sarung pedang kuno muncul di tangan kirinya. Di dalam sarung pedang kuno adalah leluhur pedang. Pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya juga bekerja bergejolak. Pada saat ini, dia siap untuk bertarung. Selama gadis buta dalam bahaya, dia akan segera membantu. Meskipun tindakan dia akan menyinggung naga hitam itu, tetapi, jangankan satu naga hitam, bahkan jika ada 10 naga hitam, dia juga akan menembak. Gadis buta bukan hanya kakak ketiga Hades, tapi dia juga baik padanya. Bisa dikatakan jika gadis buta tidak membantunya 2 kali sebelumnya, dia pasti sudah meninggal. Jadi, jika gadis buta dalam bahaya, bagaimana dia bisa mengabaikannya begitu saja? Warrior yang menatap ke kejauhan, sarung pedang kuno di tangannya bergetar hebat, dan pada saat ini, di arena ada gejolak. Sebuah jari raksasa tiba-tiba mengebor dari bawah. Jari raksasa ini sangat cepat sehingga warrior yang bahkan tidak bereaksi sebelum mengenai pusat pita cahaya di kejauhan. Bang! Semua pita cahaya yang dipancarkan gadis buta di kejauhan seketika berubah menjadi kehampaan. Kemudian, gadis buta langsung dikejutkan oleh jari raksasa yang berjarak puluhan ribu meter ini. Tak lama kemudian, gadis buta berhenti, dan ada sentuhan warna merah di sudut mulutnya. Sudah 1000 tahun. Gadis buta,
Ketika aku membantai istana Dewa Pedang, kamu memancing di air keruh, mengambil peta pedang galaksi. Sekarang, saatnya untuk menyerahkannya. Pada saat ini, sebuah suara perlahan muncul di arena. Bersambung.